Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizal Kamsurya. Pada video kali ini saya akan berbagi dengan Anda semua bagaimana cara menyusun hasil penelitian dengan baik. Pastikan Anda menonton video ini tanpa skip sehingga bisa menjadi inspirasi buat Anda dalam menyusun hasil penelitian Anda. Menyusun hasil penelitian merupakan tahapan lanjutan bagi peneliti untuk mendeskripsikan hasil penelitiannya setelah kita melakukan pengolahan dan analisis data. Kabar baiknya buat Anda yang melaksanakan penelitian kuantitatif, menyusun hasil penelitian kuantitatif jauh lebih mudah dibandingkan dengan penelitian kualitatif. Hal tersebut dikarenakan pada penelitian kuantitatif sudah terdapat format baku ketika kita akan menuliskan hasil penelitiannya, sehingga kita hanya perlu mengikutinya saja. Dan yang pasti kita harus tetap berpatokan pada pedoman penelitian pada perguruan tinggi masing-masing. Jadi jelas ya, untuk menyusun hasil penelitian kuantitatif itu jauh lebih mudah. Karena yang tersulit dalam penelitian kuantitatif adalah ketika kita mengolah dan menganalisis datanya. Ini yang super sulit biasanya. Sebab dalam pengolahan atau analisis data, khususnya penelitian kuantitatif, kita memerlukan kemampuan dan pemahaman statistik. Namun tidak perlu khawatir bagi Anda yang tidak jago matematika, tidak jago statistik. Saat ini sudah tersedia berbagai software aplikasi untuk pengolahan data sehingga bisa Anda gunakan. Selain itu, sudah banyak buku-buku ataupun video tutorial mengenai penggunaan berbagai software tersebut. Misalkan saja SPSS yang sering dipakai oleh mahasiswa dalam proses pengolahan dan analisis data. Selain SPSS, Anda juga bisa menggunakan software lainnya seperti Minitab, JASP, Listral, ataupun software statistik lainnya. Hasil analisis data ini yang biasanya membuat pikiran kita tidak karuan. Karena belum tentu hasil analisis kita dapat sesuai dengan hipotesis yang kita ajukan. Namun jika hipotesis kita ditolak, tidak perlu khawatir karena ada berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut. Hal ini akan saya bahas pada video selanjutnya. Jadi apa saja yang perlu kita tuliskan dalam hasil penelitian kita? Berikut penjelasannya. Yang pertama, kita perlu mendeskripsikan secara singkat mengenai responden ataupun lokasi penelitian kita. Hal ini sebagai sumber informasi bagi para pembaca sehingga mereka mengetahui siapa responden kita dan di mana lokasi penelitian kita dilaksanakan. Yang kedua, kita perlu menuliskan mengenai hasil analisis statistik deskriptif. Pada bagian ini kita perlu menjelaskan berbagai deskripsi data kita pada setiap variabel. Hal terpenting yang perlu kita kemukakan pada bagian ini adalah nilai maksimum dari setiap data, nilai minimum, nilai rata-rata, varians, dan simpangan baku atau standar deviasinya. Yang ketiga, ini yang paling penting, kita perlu menuliskan hasil analisis statistik inferensialnya. Hasil analisis inilah yang akan membuktikan atau menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian kita. Nah, pada bagian ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hasil uji prasyarat analisis, yang kedua adalah hasil pengujian hipotesisnya. Mari kita bahas satu persatu. Pada bagian uji prasyarat analisis, kita perlu menyampaikan apa saja jenis uji prasyarat yang kita gunakan sebelum kita melakukan analisis parametrik. Misalnya pengujian hipotesis kita menggunakan analisis regresi. Maka kita perlu menjelaskan bahwa uji prasyarat yang kita gunakan misalnya uji normalitas dan uji linearitas. Di situ kita sampaikan bagaimana hasil uji normalitas kita, apakah datanya normal atau tidak. Bagaimana hasil uji linearitas kita, apakah datanya berpola linear atau tidak, itu perlu kita sampaikan pada bagian ini. Demikian pula ketika uji hipotesis kita itu menggunakan analisis regresi berganda ataupun uji ANOVA. Pada dua pengujian tersebut tentunya menggunakan uji prasyarat yang berbeda.
Jadi perlu kita sampaikan apa saja uji prasyarat yang kita gunakan dan bagaimana hasil analisisnya. Jika hal tersebut sudah bisa kita pastikan, maka selanjutnya kita perlu menyampaikan bagaimana hasil uji hipotesis kita. Misalnya kita menggunakan analisis regresi dalam proses pengujian, maka perlu kita sampaikan bagaimana persamaan regresi yang diperoleh, apa makna persamaan regresi tersebut terhadap penelitian kita. Selanjutnya perlu kita sampaikan juga berapa nilai F yang kita peroleh, sehingga kesimpulan kita terhadap hipotesis kita seperti apa. Dan yang terakhir, kita bisa juga menyampaikan berapa besar pengaruh berdasarkan nilai R-squared-nya atau koefisien determinasinya. Semua hal relevan yang berkaitan dengan uji hipotesis kita itu perlu kita sampaikan dengan baik. Ketika seluruh hasil pengujiannya sudah kita sampaikan, maka selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan. Nah, ketika menuliskan pembahasan, ini bukan sekedar memindahkan teori yang sudah kita kemukakan di bab 2, ataupun kita sekedar mengutip lagi dari artikel lain. Namun, pada bagian pembahasan ini kita perlu menyampaikan hal-hal yang menjadi temuan kita dalam penelitian, yang mana penyampaian tersebut harus dikuatkan dengan teori. Misalkan hasil penelitian Anda menemukan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Di sini kita jangan mengulang kembali apa yang sudah kita kemukakan pada hasil penelitian, bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y dengan nilai signifikansi sekian, dengan nilai F-nya sekian. Itu tidak perlu kita ulang kembali pada bagian pembahasan. Pada bagian ini yang perlu kita jelaskan adalah kenapa variabel X bisa berpengaruh terhadap variabel Y. Apa yang menyebabkan variabel X bisa berpengaruh terhadap variabel Y? Nah, di sini kita perlu dukungan teori yang kuat ataupun penelitian terdahulu yang sejalan dengan hasil penelitian kita. Agar pembahasannya bisa lebih mendalam, maka Anda perlu mencari artikel-artikel yang penelitiannya mirip dengan penelitian yang Anda lakukan. Ketika temuannya berbeda dengan hasil penelitian Anda, ini perlu Anda kemukakan kenapa bisa terjadi perbedaan tersebut. Ini akan semakin membuat pembahasan Anda menjadi lebih menarik. Satu hal yang perlu Anda pahami bahwa statistik itu hanyalah alat untuk mengolah dan menganalisis data berupa angka. Nah, data hasil ujinya itu tidak akan bermakna apapun ketika tidak diinterpretasikan. Oleh karena itu, interpretasi data harus dilakukan dengan baik dan lebih mendalam, sehingga penelitian kita itu akan lebih bermakna dan bermanfaat buat para pengguna. Karena tujuan utama penelitian kita itu menjawab permasalahan yang ada sesuai yang Anda kemukakan pada bagian rumusan masalah. Setelah menuliskan bagian pembahasan, selanjutnya kita tinggal menuliskan kesimpulan, saran, rekomendasi ataupun keterbatasan penelitian kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat Anda dalam menuliskan hasil penelitian Anda. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.